Kita semua tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang digunakan secara global. Kamu ke negara lain, bahasa yang kamu pakai adalah pasti bahasa Inggris. Gak mungkin ngikutin bahasa negaranya itu. Kenapa sih bahasa Inggris digunakan secara global? Karena bahasa Inggris itu termasuk bahasa yang mudah dipahami. Kalau riset mengatakan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang mudah dipahami, kenapa kamu gak bisa belajar bahasa Inggris? Hai, aku Aya, budak korporat yang suka membahas tentang manners, education, productivity, and self-improvement. If that sounds like you, let's be friends. Setelah aku melewati fase dari kuliah sampai detik ini jadi budak korporat, aku sadar bahwa ternyata bahasa Inggris basic tuh harus bisa dikuasai oleh semua orang. Karena bahasa Inggris sendiri pun menjadi added value loh buat diri kamu. Jadi kamu gak bakal rugi kalau misalnya kamu mau belajar bahasa Inggris. Aku rasa dari zaman sekolah dasar pasti ada pelajaran namanya bahasa Inggris. Mungkin memang yang ngajarin orang Indonesia gitu ya, guru Indonesia, bukan native speaker. Tapi guru itu kan pasti punya ilmu yang lebih tinggi dibanding kita. Pasti kita akan diajarkan tentang bahasa Inggris. Mungkin kamu udah menyerah duluan atau mungkin merasa gurunya bahasa Indonesia, kamu menganggap remeh kayak gitu, sehingga kamu jadi malas belajar dan nganggap sepele. Padahal pas belajar bahasa Inggris di sekolah dasar pun kan kamu pasti dapat buku, yang mana bukunya bisa kamu baca, bukan buat jadi alas kamu tidur di sekolah. Bayangin, Indonesia tuh berada di tingkat 79 dari 113 negara pada tingkat kemahiran berbahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris tuh penting banget secara akademik maupun secara dunia kerja loh. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi ke kalian gimana sih cara aku belajar bahasa Inggris dan gimana aku nggak minder ngomong bahasa Inggris. Yang pertama, cara aku belajar bahasa Inggris yaitu dari sekolah dasar dulu. Dari SD tuh aku udah diajarin bahasa Inggris. Dan mungkin teman-teman aku yang lain aku bisa melihat gitu ya pada malas belajar bahasa Inggris dan merasa bahwa bahasa Inggris itu susah. Tapi aku pun merasa demikian, tetap aku anak kecil yang merasa bahasa Inggris itu susah. Tapi aku nggak mau waktu itu nilaiku jelek. Jadi aku belajar, aku baca. Ketika guru menerangkan, aku dengerin baik-baik. Dan selalu aku bikin catatan. Ingat banget aku tuh selalu bikin rangkuman, ya tenses lah, ya grammar ini, grammar itu, banyak banget grammar yang bikin pusing ya. Makanya aku senang banget bikin catatan supaya lebih rapi, enak dibaca, dan aku bisa memahaminya dengan lebih mudah. Next effort yang aku lakukan untuk bisa belajar bahasa Inggris adalah aku nonton film dalam bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris. Misalnya kalian berlangganan Netflix, nah itu kan pasti ada film bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris. Coba kalian biasakan dengerin mereka ngomong bahasa Inggris pakai subtitle. Pasti kan ketika kamu nonton ya mungkin kamu gak akan terlalu fokus sama filmnya, lebih baca atau coba fokus memahami teksnya. It's okay, karena kan kita dalam proses belajar ya. Nah, dari teks itu kamu bisa, pasti ada tuh, kamu bisa ngeliat patternnya, ternyata bikin kalimat kayak gini, ini bahasa kayaknya sering digunakan, kamu coba cari artinya di Google Translate. Zaman sekarang kamu kan udah gak perlu lagi ya buka kamus yang setebel ini, kamu tinggal ke Google Translate, tinggal cari arti kata itu, gampang ya kak. Effort berikutnya, aku inget banget, ini adalah buku fiksi bahasa Inggris pertamaku. Ini tahun sekitar 2012 aku belinya, yaitu pas aku masih kelas 6 SD. Aku ngeliat teman aku yang punya privilege, dia bisa les bahasa Inggris, dia bisa baca buku bahasa Inggris, and I was thinking like, kalau dia bisa kenapa gue enggak? Akhirnya gue minta beliin buku ini. Sebenarnya ini juga nabung dulu, terus beli buku ini, dan pas beli 1 tahun pertama gak aku baca. Kenapa aku gak baca? Karena aku merasa otakku udah menyerah. Pas baca kalimatnya kayak, ini apa? Aku gak ngerti. Aku gak bisa baca bahasa Inggris. Akhirnya buku ini 1 tahun aku anggurin. Terus lama-kelamaan ini terlalu mulai menguning berdebu. Aku coba baca pelan-pelan, 5 menit aja dalam sehari aku baca per kalimatnya. Even aku pertama kali baca tuh ngulang-ngulang sampai 3 kali baru ngerti apa sih yang dimaksud dari kalimatnya. Malu banget kan sebenarnya kayak gitu, tapi nggak masalah, kita kan lagi belajar, nggak ada hal yang memalukan dari proses pembelajaran kan. Aku coba baca dan surprisingly bukunya mudah banget dipahami. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Ini fiksi btw, fiksi anak kayak
teen lit apa sih, buku-buku remaja gitulah. Nah, aku baca dan lama-lama asik sampai akhirnya aku bisa menyelesaikan buku ini. Ini salah satu effort yang aku lakukan. Di sini kalian bisa lihat aku tuh underline kalimat kata-kata yang aku nggak familiar, terus aku cari di Google atau cari dulu zaman kamu sih, cari artinya tuh apa sih supaya aku bisa paham maksud kalimat ini tuh apa. Salah satu dari tips aku adalah kalian kalau misalnya mau coba baca buku, bacanya buku fiksi aja. Jangan baca buku self-help karena menurut aku self-help bahasa itu lebih sulit. Tapi mulai dari baca buku fiksi karena bahasa yang digunakan itu cenderung bahasa sehari-hari, conversation sehari-hari aja. Nah, tadi aku udah liatin kan, kalau bukunya aku garis bawahi pakai pensil dan aku cari artinya. Dari kata-kata tadi, itu aku tulis lagi di buku. Aku tulis lagi di notes kecil kayak gini, itu benar-benar sebelah kiri itu bahasa Inggris, sebelah kanan tuh arti dalam bahasa Indonesia. Mungkin orang bilang ngertiin harusnya jangan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris lagi dalam bentuk kalimat. Tapi menurut aku, I don't care, at least I understand artinya tuh apa. Dan supaya aku gak salah gunain dong kata itu, kayaknya aku bener-bener nulis nih, udah lumayan banyak. Hal yang kutemukan katanya unik, jarang digunakan, aku translate terus aku tulis di sini. Nah, selain buku kayak gini, kalian juga bisa beli vocabulary book kayak gini. Ini tuh ada dua cover kayak gini ya, kiri kanan. Tujuannya apa sih? Supaya kamu ngafalin. Misalnya katanya bright. Artinya apa sih? Kamu bisa ngafalin. Kamu bisa tutup, terus kamu bisa ingat-ingat lah. Misalnya kayak try to memorize this word. Ini sangat amat membantu. Orang bilang sehari 10 kata kamu hafalin aja, kamu bisa loh ngomong bahasa Inggris dalam waktu 3 bulan. Next, aku mau ngasih tahu gimana caranya aku nggak minder sih pakai bahasa Inggris di depan umum, di media sosial dimanapun. Gimana caranya aku nggak insecure, nggak minder dan lain sebagainya. Nah, setelah aku melakukan semua effort yang tadi udah aku sebutkan, pasti aku punya bekal dong. At least aku punya basic knowledge yang bisa aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pakai bahasa Inggris di media sosial, kadang aku juga masih bolak-balik cek pakai Grammarly untuk tahu nih apakah susunan katanya salah. Masih ada pemikiran bahwa gue takut dijudge nih sama orang-orang. Padahal ya kita lagi belajar gitu. Kenapa sih takut banget dijudge sama orang? Nah, itu kalau bahasa Inggris di media sosial aku masih pakai Grammarly. Tapi kalau ngomong sehari-hari, kan kita ngomong bahasa Indonesia kayak gini ya, ada pronunciation yang sangat berbeda sama bahasa Inggris. Let's say misalnya aku mau ngomong flinch. Kan kalau dalam tulisan ya FLINCH, flinch gitu kan. Itu kan beda ya pronunciation-nya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kadang karena kita bukan native speaker, karena kita nggak terlahir sebagai orang bule yang bisa ngomong bahasa Inggris, pasti ada pronunciation yang kurang tepat. Contohnya, aku pernah ngomong suatu kata yang pronunciation-nya tuh salah karena aku benar-benar lupa cara pronounce-nya tuh gimana. Dan aku ngomong kata itu di depan teman aku, and you know what? Because we're Indonesian people, teman aku mengkoreksi cara berbicaraku, tapi in a degrading way, degrading tone, merendahkan. Kayak good, misalnya good ya, aku mau ngomong good tuh. Harusnya kan good, ngomongnya good, bukan good. Ya kan, padahal tulisannya go-o-d. Aku misalnya ngomong God, terus dia ngomongnya God, good. You see that tone, guys? Inilah yang bikin orang Indonesia tuh males belajar bahasa Inggris. Mindset dimana lo harus bener baru bisa rilis ke publik, itu tuh salah banget. Di sini kan poinnya kita belajar. Itu bukan bahasa yang dari brojol kita tahu bahasanya. Jadi aku pengen mengencourage teman-teman, belajar aja, ngomong aja, gak masalah. Kamu kalau dijudge atau misalnya direndahkan kayak gitu, ya udah kamu tinggal berpikir bahwa dia membenarkan saya supaya saya gak salah ke depannya. Berarti saya bisa belajar bahwa kata ini bacanya gimana. Udah, gak usah mikir jadi minder kayak
Aduh, gue di-judge, gue malu banget, langsung keringet dingin, langsung gak mau ngomong bahasa Inggris sama sekali, langsung membenci bahasa Inggris. Itu salah besar. Aku adalah orang Indonesia pada umumnya, pas digituin aku langsung, aduh gue salah nih, aduh malu banget. Tapi aku sadar bahwa kalau aku membesarkan rasa maluku, itu gak bikin aku jadi orang sukses, gak bikin aku jadi bisa bahasa Inggris. Kalau aku cuma mikirin malu, mikirin harga diri aku cuman digituin doang, justru aku kayak, oh ya udah, mungkin dia memang tidak bisa membenarkan dengan cara yang baik, ya udah nggak masalah, tapi at least aku tahu kalau oh itu ternyata salah, jadi aku bisa belajar. Nah, kebanyakan orang kalau udah digituin, udah di judge, udah direndahkan sama orang lain, pasti kan akan berhenti untuk mencoba. Disinilah hal yang sangat aku sayangkan. Kalau kamu gitu aja udah nyerah, gimana kamu mau memperjuangkan untuk kehidupan kamu sampai nanti tua, sampai kamu nanti meninggal? Aku mau di sini teman-teman aku yang nonton video aku, kalau kamu memang dijudge seperti itu, ya udah biarin aja. Justru dari hal tersebut, dari kejadian itu bikin kamu bangkit. Oh, gue dijudge, gue berarti harus belajar lebih giat lagi, gue harus bisa pronunciation yang baik, yang sesuai dengan native speaker lah istilahnya gitu. Justru itu yang membangkitkan semangat kamu, justru itu yang bikin kamu jadi berapi-api untuk belajar lagi, jangan malah menyerah. So, aku berharap dari video ini kalian sadar bahwa bahasa Inggris itu penting dan kalian mau terus belajar bahasa Inggris, mau terus mencoba walaupun ada kesalahan, gak apa-apa. Salah itu lebih baik dibandingkan kamu gak salah sama sekali, karena dari kesalahan kamu bisa belajar dan terus belajar. Aku juga kadang masih pakai bahasa Inggris di video aku dan mungkin masih salah, tapi aku pede aja. Kenapa? Karena aku belajar. Justru kalau ada orang mengkoreksi, aku berterima kasih, berarti dia pay attention to my video. Ayo teman-teman, semangat untuk belajar bahasa Inggris dan semoga nanti ketika kamu masuki dunia kerja kamu udah mahir dalam berbahasa Inggris. Dan dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.